Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muwaffiqil amilin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabih Al-Hikam. Jalla Rabbuna an yu'amilahu al-'abdu naqdan fayujaziyahu nasi'atan. Maha suci Tuhan kita untuk menangguhkan balasan amal saleh, balasan ibadah yang dilakukan oleh hambanya dengan cara tunai. Kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukuplah sebagai balasan dari Allah terhadapmu atas segala ketaatan yang kau lakukan, bahwa Allah meridhoimu untuk melakukan ketaatan, meridhoimu, menjadikanmu menjadi pelaku ketaatan. Dalam hikmah ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menegaskan kepada kita bahwa Allah akan membalas semua amal saleh kita bila kita lakukan dengan penuh keikhlasan, tentu saja dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakrin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna nakira. Siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan membalas amal soleh hambanya nanti di akhirat. Karena ketika Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga, itu tentu saja tidak di dunia tetapi di akhirat. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Kita tahu bahwa surga adanya di akhirat, sedangkan kita lakukan amal saleh saat kita hidup di dunia ini. Tetapi ini tidak membuat kita lalu berpikir bahwa hanya di akhirat Allah membalas amal-amal saleh kita. Inilah yang ingin ditegaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa ketika Allah membalas amal saleh kita yang kita lakukan dengan cara tunai itu, tidak hanya di akhirat, tetapi juga cash di dunia. Bahkan beliau mengatakan, Jalla Rabbuna an yu'amilahu al-'abdu naqdan fayujazizahu nasi'atan. Jalla, kata Syekh Ibnu Ajibah Al-Hasani, artinya tanazzaha. Boleh kita terjemahkan, tidak mungkin
Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan membalas amal soleh hambanya yang dilakukan dengan cash di dunia. Masa kita lakukan amal soleh di dunia lalu Allah membalasnya di akhirat? Itu kira-kira yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Bukan tidak ada balasan di akhirat, tapi yang beliau ingin kemukakan adalah bahwa pembalasan amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba tidak hanya di akhirat, tetapi juga dalam kehidupan dunia ini. Ada beberapa ayat yang mendukung untuk itu. Misalnya ada ayat di surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan kepadanya jalan keluar bagi setiap persoalan yang dihadapinya, dan Allah memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini dalam banyak kitab tafsir berhubungan erat dengan apa yang dialami oleh Auf bin Malik al-Asy'ari. Beliau mempunyai putra yang menjadi tulang punggung keluarga karena Auf bin Malik sudah sepuh. Satu ketika putranya yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga itu ditawan oleh musuh, ditahan. Auf bin Malik kemudian menghadap kepada Rasulullah, mengadukan masalah dan urusannya. Tentu saja memohon kepada Rasulullah bimbingan untuk diberi jalan keluar. Karena putranya itu merupakan tulang punggung keluarga. Bila ditawan oleh musuh, maka dapurnya tidak akan ngebul. Sebab tidak ada anak yang bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Rasulullah SAW kemudian memberi arahan, "Ittaqillah wa aqtir min qawli la haula wa la quwata illa billah." Bertakwalah kepada Allah dan baca sebanyak-banyaknya la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pulang dari Rasulullah, Auf bin Malik bercerita kepada istrinya, mengajak istrinya untuk ikut bersama-sama dengannya membaca sebanyak-banyak yang bisa dia lakukan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin dalam semalam dibaca beratus-ratus. Tidak hanya sekitar 10, apalagi cuma 3. Di pagi hari, tiba-tiba dia mendengar pintu rumahnya diketuk. Dan betapa kagetnya ketika yang ada di hadapannya adalah putranya yang terkasih, tersayang, yang menjadi tulang punggung keluarga tadi. Lalu Auf bin Malik bertanya, "Apakah engkau sudah keluar? Apakah engkau sudah bisa meloloskan diri dari tawanan musuh?" Putranya ini kemudian mengatakan bahwa alhamdulillah malam itu mungkin ketika Auf bin Malik dan istrinya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, musuhnya lengah sehingga memberi kesempatan kepada putra Auf bin Malik untuk lolos dari kepungan atau dari tawanan musuh itu. Ketika dia keluar, dia melihat ada unta. Maka unta itu pun dituntun ke rumahnya. Inilah yang membuat Auf bin Malik terkesima, kaget. "Ini unta siapa?" Kata anaknya, "Itu unta musuh yang tidak berada dalam penjagaan pemiliknya. Ketika lengah, dia pulang, dia bawa itu unta, dia tuntun, dia giring pulang bersamanya."
merasa masih belum nyaman, dia datang pada baginda Rasulullah SAW dengan membawa putranya tadi. Sambil bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah atas bimbingan dan arahannya, beliau menanyakan status unta itu. Apakah boleh dimakan, boleh dikonsumsi, boleh dimiliki? Kata Rasulullah, boleh. Ini adalah perang. Al-harbu khud'ah. Dalam peperangan ada tipu daya. Dan ketika seseorang berhasil mengalahkan musuh, ada ghanimah yang dihalalkan untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Rupanya unta itu merupakan ghanimah untuk putra Auf bin Malik al-Ashja'i. Maka turunlah ayat, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar bagi persoalan yang dia hadapi, dan Allah memberinya rizki dari arah yang tidak diduga. Kasus yang dialami oleh Auf bin Malik al-Ashja'i, karena bertakwa kepada Allah, memperbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anaknya dibebaskan oleh dari tawanan, dan kemudian ada rizki yang Allah berikan tanpa dia duga, yaitu mendapatkan rampasan perang berupa unta. Ini sudah merupakan satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala membalas amal saleh yang dilakukan oleh Auf bin Malik al-Ashja'i tidak hanya di akhirat, tetapi cash di dunia, dengan membebaskan anaknya dari tawanan musuh dan bahkan memberinya rizki yang tidak diduga-duga berupa unta sebagai rampasan perang. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan pembalasan amal saleh yang dilakukan hambanya di dunia? Karena Rasulullah SAW saja mengajarkan, menganjurkan, mewajibkan kepada kita untuk memberi upah kepada pekerja kita sebelum keringatnya mengering. Kata Rasulullah SAW, A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Beri upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering. Kalau Nabi mengajarkan kepada kita untuk membayar cash, tidak menangguhkan upah pekerja, masa Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan balasan amal soleh kita di akhirat? Sekali lagi, bukan mengabaikan balasan Allah nanti di akhirat, tapi yang ingin ditegaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah bahwa pembalasan amal soleh itu di akhirat juga di dunia. Jalla Rabbuna an yu'amilahu al-'abdu naqdan fayujaziyahu nasiatan. Tak mungkin Allah Tuhan kita menangguhkan balasan amal saleh yang dilakukan oleh seorang hambanya dengan cash. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hikmah hendaknya mendorong kita untuk lebih banyak lagi beramal saleh. Karena ada banyak juga berkah-berkah Allah yang berikan kepada kita ketika kita beramal saleh. Tentu saja yang paling pokok adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan kita adalah, kalau Allah memberi balasan kepada amal saleh kita di akhirat berupa surga, lalu apa yang Allah berikan kepada kita sebagai balasan atas amal saleh kita di dunia? Asy-Syaikh Ibnu Ajibah Al-Hasani kemudian memberikan penjelasan. Balasan amal saleh Allah terhadap kita, atau balasan Allah terhadap kita atas amal saleh yang kita lakukan di dunia adalah surga. Ada surga di akhirat, ada surga di dunia. Surga di akhirat itu adalah Jannatuz Zakharif, surga yang penuh dengan perhiasan,
surga yang penuh dengan fasilitas, surga yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan. Jannatuz zakharif. Itu kita dapatkan nanti di surga, di akhirat. Tetapi Allah juga menganugerahkan kepada kita sebagai balasan atas amal saleh kita di dunia berupa jannatul ma'arif. Surga yang berupa ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal Allah dengan qalbu kita. Wa qala ba'duhum fid dunya jannatun man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah wala ila syai'in wa lam yastawhish abadan. Qila ma huwa? Qala ma'rifatullah. Sebagian ulama tariqah berkata, di dunia ada satu surga. Siapa yang memasukinya, mungkin dia sampai lupa, tidak, sampai nggak sempat lagi untuk merindukan surga akhirat. Bahkan tidak juga merindukan yang lain, karena sudah dianugerahkan surga yang di dunia ini. Murid-muridnya, para ulama lain bertanya, surga apa itu? Ulama ini menjawab, qala ma'rifatullah. Itulah ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kiai Haji Soleh Darat ketika memberikan syarah pada hikmah ini mengatakan, yang Allah berikan kepada kita ketika kita beramal saleh di dunia dan balasannya di dunia ini adalah taufik untuk menunaikan amal-amal saleh yang lain setelah kita melakukan amal saleh. Kita misalnya sholat zuhur berjamaah di masjid. Itu amal saleh yang kita berikan, kita lakukan. Kita beribadah kepada Allah dengan menunaikan salat zuhur berjamaah di masjid. Lalu tentu saja Allah insya Allah akan memberikan pahala kepada kita di akhirat nanti dengan surganya. Lalu balasan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini? Balasan yang tidak kalah hebatnya adalah taufik dari Allah untuk menunaikan salat zuhur atau salat asar berikutnya di masjid juga dengan berjamaah. Itulah yang membuat kita kemudian melakukan amal saleh secara simultan, melakukan amal saleh secara konsisten tanpa ada putus, yang disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah sebagai ahlan lit-ta'ah. An radiyakallahu subhanahu wa ta'ala ahlan lit-ta'ah. Allah meridhoi kita, memberi taufik kepada kita untuk melakukan ketaatan, untuk menjadikan kita sebagai pelaku ketaatan. Jadi, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya ada dua balasan yang Allah berikan kepada orang yang beribadah kepadanya, yang beramal saleh. Yang pertama, surga berupa ma'rifah kepada Allah. Yang kedua, taufik yang Allah berikan kepada kita untuk menunaikan amal-amal saleh yang lain di waktu yang lain secara terus-menerus dan istiqamah. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita mengajak untuk tidak bosan melakukan amal saleh dan tidak lagi berpikir bahwa Allah membalas amal saleh kita nanti di akhirat. Di dunia ini kita juga diberi amal saleh, diberi balasan oleh Allah atas amal saleh yang kita lakukan dengan taufik, dan itu yang kita butuhkan agar kita bisa istiqamah. Istiqamah dalam berzikir, istiqamah dalam menunaikan kewajiban kita kepada Allah, istiqamah dalam menunaikan kewajiban kita kepada sesama. Maka teruslah beramal saleh dan tetaplah ikhlas dalam menunaikannya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Lafa minkum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.